Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 musibah besar yang menimpa umat Nabi SAW menurut Syekh Ahmad Ibn Idris, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqdun Nafis ini. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, a'dhamu razaya ala hadhil ummatis salas. Musibah terbesar yang menimpa umat ini ada 3. Nah, kita cermati dan kita antisipasi, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Al-ula lamma ishtadal maradu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'tuni bidawatin wa qirtasin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dah fama fa'alu wa kathra minhum lagatu indahu sallallahu alaihi wasallam fa'uqibu bi an qala lahum qumu anni. Yang pertama, ketika Nabi bertambah berat, tambah sakitnya, maka Nabi SAW pernah meminta kepada sahabat yang menjenguknya untuk meminta dawat, ya, tinta dan kertas. Beliau akan menulis satu kitab, artinya satu tulisan, di mana mereka tidak akan tersesat setelahnya karena ada tulisan itu. Jadi semacam solusi daripada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh para sahabat, termasuk dalam menentukan kekhalifahan yang melanjutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka tidak melakukannya, tidak memenuhi permintaan Nabi karena terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi sedang sakit keras sehingga jangan dibebani dengan harus menulis dan seterusnya. Ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa tugas Allah itu, termasuk para pewaris Rasul itu, apa yang diucapkannya walaupun dalam keadaan sakit keras itu adalah kebenaran. Bukan karena ego gitu ya, pengaruh sakit sehingga bicaranya ngelantur, tidak. Semuanya adalah kebenaran yang harus diikuti, harus ditaati. Maka ketika banyak lagatu, keramaian, kegaduhan di dekat Nabi, maka mereka dihukum dengan sabda Nabi, kumu anni, berdirilah kalian dariku, artinya keluarlah dariku. As-saniyah, yang kedua, musibah yang besar adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'a rajul ilaihi faqala alasta tuhaddisu nafsaka annaka khairu haula'i, yani sahabah, qala bala, summa dhahaba dzalika rajul faqala sallallahu alaihi wasallam may yaqumu fayaqtuluh. Nah, ini adalah musibah yang kedua, munculnya seorang pemimpin, seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi pemimpin Khawarij, yaitu Zulkhuwaisirah, yang dikenal dulunya banyak ibadah yang zohir, sholat, puasa, baca Quran dan yang lain-lain. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan tentang orang tersebut tidak mengenal, batin Nabi tidak mengenalnya. Artinya orang itu bukan wali Allah, ibadahnya itu tidak naik, tidak dikenal oleh para malaikat. Berbeda dengan Uwais Al-Qarni, walaupun belum pernah berjumpa Nabi dengan Uwais Al-Qarni secara langsung, tapi rohaninya mengenal Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni adalah seorang wali Allah. Maka laki-laki itu tidak beradab kepada Nabi, ya. Dia mengatakan, bukankah engkau yang mengatakan bahwa dirimu lebih baik daripada mereka ini, para sahabat? Maka Nabi menjawab, ya. Nah, orang itu menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi karena dia lebih banyak ibadahnya, seolah-olah menilai dirinya begitu. Dia nggak paham bahwa Quran yang dihafalnya itu, yang sering dibacanya itu adalah dari Nabi. Nah, maka Khawarij itu menyandarkan agama itu kepada teks Quran, ya, bukan kepada pemahaman Rasul yang membawanya, itu sunnah Nabi SAW, bukan kepada pemahaman ulama khalifah Rasul, ulama Rabbani, mursyid yang hakiki pada setiap zamannya. Itulah Khawarij, tekstual. Itulah yang ada sekarang fenomenanya, ya, orang-orang yang serba Quran tapi pemahamannya jauh dari pemahaman ulama. Maka Rasul SAW mengatakan, siapa yang mau membunuhnya? Nah, ini nih, membunuh, ya, tanpa proses pengadilan, ya. Nah, ini adalah kewenangan seorang Rasul. Jadi kadang Rasul itu pernah dihadapkan seorang pencuri oleh Umar bin Khattab, tapi Nabi malah menyuruh membunuhnya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, bukankah dia mencuri? Seharusnya dalam Quran itu dipotong tangannya. Sabda Nabi, udah potong tangannya. Jadi
Nah, di sini Rasul itu punya kewenangan walaupun berbeda dengan Al-Quran. Ternyata setelah Nabi wafat, orang itu mencuri lagi di zaman Abu Bakar, mencuri lagi di zaman Umar sendiri, akhirnya dipenggal. Kenapa nggak dari dulu dipenggal ya? Itulah penyesalan Umar bin Khattab, tidak respon mentaati Nabi hanya sebatas karena teks Quran saja. Padahal Nabi lebih paham tentang Quran itu. Nah, ternyata orang yang seperti itu memang layaknya dibunuh, bukan dipotong tangannya. Nah, orang ini pun sama. Ini sangat akan berbahaya orang seperti ini. Maka Nabi memutuskan bunuh. Maka Abu Bakar ketika itu berangkat, ternyata orang itu sedang sholat. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi membunuhnya. Ya. La aqtulu rajulan yusolli wa huwa yunaji rabbah. Ini juga sama, tertipu dengan kulit ini juga. Dan Abu Bakar belum menjadi khalifah Rasul, masih tertipu dengan kulit, melihat orang sholat, nggak berani membunuhnya. Akhirnya sabda Nabi, siapa lagi yang mau membunuhnya? Berdirilah Umar. Ketika Umar melihatnya sedang sholat, dia juga tidak jadi membunuhnya. Dia mengatakan, in arji faqad raja anhu man huwa khairun minni la aqtuluhu yusolli. Jika aku kembali tidak membunuhnya, kembali kepada Nabi, maka telah kembali ya dari orang tersebut orang yang lebih baik, yaitu Abu Bakar. Aku tidak akan membunuhnya sedangkan ia sedang sholat. Padahal sholatnya cuma kamuflase saja. Maka Nabi SAW mengulang lagi, siapa yang akan berani membunuhnya? Akhirnya Sayyidina Ali, aku ya Rasulullah. Nah, jadi Nabi sendiri sebenarnya tahu takdir umat ini akan kena musibah besar dengan adanya Khawarij. Paham yang mengkafirkan umat Islam, yang membid'ahkan umat Islam, sesama muslim dikafir-kafir, dibina-bina di ahli neraka gitu kan. Inilah musibah terbesar. Nabi sudah tahu, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar tidak membunuhnya, Umar tidak membunuhnya, ya akhirnya Nabi juga pasrah kepada takdir Allah. Walaupun Nabi ingin berusaha menyelamatkan umatnya. Ketika Sayyidina Ali akan membunuhnya, ternyata orang itu sudah nggak ada. Ya, Nabi mengatakan, antalahu in wajadtahu wa ma adunnuka tajiduhu. Engkau bisa membunuhnya jika engkau menemukannya, tapi aku menduga engkau tidak akan mendapatinya. Ternyata dia sudah tidak ada. Ini adalah musibah kedua terbesar yang menimpa umat. Yang ketiga, as-salisah. Ja'a Nabi SAW yu'allimuhum bilayatil qadri fatalaha isnani min ashabi faqala inni kharajtu li'allimakum bilayatil qadri lakin lamma talaha fulan wa fulan rufi'at wa asa ayakuna khailakum. Yaitu Nabi keluar menuju sahabat untuk mengajarkan tentang Lailatul Qadar, kapan waktunya, bagaimana rahasia-rahasianya. Ternyata terjadi cekcok dua sahabat, ya, saling bermusuhan, saling berantem. Maka pengetahuan itu diangkat dari Nabi. Nabi tiba-tiba lupa saja kapan waktunya dan seterusnya. Disebabkan permusuhan dua orang umat Islam. Nah, inilah keberkahan ilmu, ya, kemanfaatan dalam agama ini bisa hilang gara-gara permusuhan, gara-gara ketidakrukunan antar umat Islam. Ini yang menyebabkan umat Islam ini mundur. Umat Islam ini tidak mendapatkan pertolongan Allah karena tidak bersatu, hatinya tidak bersatu. Hatinya bercerai-berai, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Ini gambarannya, Lailatul Qadar saja sampai diangkat kembali oleh Allah. Maka akhirnya Lailatul Qadar jadi rahasia, ya, bagi kebanyakan umat, kecuali para khalifah, para pewaris Rasul, para mursyid hakiki yang dikasih tahu kapan turunnya Lailatul Qadar pada setiap Ramadan itu. Nah, maka lama ikhtalafa isnani min ummati rufi'a ilmuha wa baqiyat khafiyatan fil ashril awakhir min Ramadan. Ketika terjadi perselisihan dua orang dari umatku, diangkat ilmu tentang Lailatul Qadar, maka tetaplah Lailatul Qadar itu samar, rahasia pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadi balai besarnya itu adalah pertikaian dua orang muslim. Itu musibah terbesar bagi umat ini. Bukan diserang musuh, bukan, tapi adalah permusuhan dua orang umat Islam. Permusuhan antar umat Islam itulah musibah terbesar yang akan menghijab umat dari mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan agama, pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah. Maka itulah yang harus dihindari, 3 hal, ya. Yang pertama,
eh, tidak mentaati perintah petugas Allah, Rasul, dan pewarisnya, walaupun dalam kondisi sakit harus tetap dilaksanakan. Jangan dianggap ngigau gitu ya, dianggap karena lagi sakit keras sehingga kemungkinan bicaranya ngawur, itu adalah kekeliruan. Termasuk juga yang kedua adalah adanya pemahaman yang membid'ahkan, mengkafirkan sesama umat Islam. Ini disebutkan pemimpinnya ada di zaman Nabi, itu Zulkhuwaisirah. Kemudian yang ketiga adalah permusuhan, perselisihan antara umat Islam, sesama umat Islam. Itulah yang harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.